Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Ramadan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala juga kembali begitu banyak melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada kita. Kalau kita mau mencoba menghitung betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sudah pasti dijamin kita tidak akan bisa menghitung betapa banyak nikmat yang kita rasakan dan nikmat yang kita nikmati saat ini. Untuk itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tidak henti-hentinya kita harus pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang pada kenyataannya hanya sedikit di antara kita yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk di antara hamba-hamba yang sedikit tersebut yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang pandai memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dan semakin meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita sekarang pada saat ini kembali kita menata hati kita, menata niat kita untuk sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu faedah dan manfaat dari apa yang kita pelajari ini di dunia dan di akhirat kelak. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pelajaran kita ya dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha karya Dr. F. Abdul Rahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai sampai latihan ke-8, pelajaran ke-9, kitab jilid yang kedua. Maka untuk itu insya Allah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kepada latihan yang ke-9 dari pelajaran ke-9 kitab jilid yang kedua. Nah, untuk itu silakan yang sudah punya buku bisa dibuka bukunya di halaman 66 dan yang belum ada buku bisa di-download dulu di link yang ada di deskripsi. Baik para pemirsa, kalau sudah dibuka kita langsung masuk ya kepada halaman 66, latihan ke-9. Nah, di dalam latihan ke-9 ini, mu'alif menyampaikan kepada kita bahwasanya di dalam perintah latihan adalah ta'ammal al-misal, renungkanlah contohnya. Thumma adkhil hamzata istifham. Ya, hamzah istifhamin alal jumalil atiyah. Kemudian masukkan hamzah istifham, yaitu hamzah yang berfungsi sebagai kata tanya di dalam kalimat-kalimat berikutnya. Nah, kita lihat dulu contohnya. Contohnya di sana ada kalimat al-biharu jam'u al-bahr. Ya, al-biharu jam'ul bahri. Nah, al-biharu lautan-lautan ya itu jam'ul bahri, bentuk jamak dari kata laut. Nah, ketika ditambahkan hamzah istifham atau hamzah yang bermakna kata tanya, apakah ditambahkan dengan al-biharu ya, maka di sana tergabung antara hamzah istifham dengan hamzah wasl ya. Karena huruf alif yang ada di depan lam lam ma'rifat itu namanya hamzah wasl. Nah, ketika bertemu seperti ini, bertemu antara hamzah hamzah istifham dengan hamzah wasl seperti ini, maka di sana cara membacanya adalah dipanjangkan hamzah istifhamnya. Ya, sehingga di sana kemudian dibaca menjadi al-biharu jam'ul bahri. Ya, al-biharu jam'ul bahri. Sehingga hamzah wasalnya di sini dia berubah fungsinya menjadi seperti kayak mat ya, seperti alif mat gitu. Nah, sebenarnya ini kalau misalkan kita pelajari dalam ilmu tajwid ya, di dalam ilmu tajwid itu di sana memang kita bisa mengenal ada yang namanya mad lazim ya, mad lazim, dan seperti ini dikatakan mad lazim kalimi ya, mad lazim kalimi, dan karena ini adalah sukun bukan tasydid maka dikatakan mad lazim kalimi mukhaffaf. Nah, apa sih mad lazim itu apa? Yang mad lazim itu ketika misalkan
Ketika misalkan di sana ada, ya kalau definisi mad lazim itu berarti kan di sana itu ada mad, ya ada mad yang bertemu dengan huruf sukun asli. Ada mad yang bertemu dengan huruf sukun asli. Maka itu kemudian dia dibaca sebagai mad lazim. Nah, kalau dia di dalam sebuah kata seperti ini namanya mad lazim kalimi. Ya, mad lazim kalimi. Dan karena dia tidak disukunkan, maka dia menjadi mukhafaf. Afan, dia tidak ditanwinkan, maka dia menjadi mukhafaf. Jadi namanya adalah mad lazim kalimi mukhafaf. Nah, dalam pembacaan misalkan dalam Al-Quran, kalau kita bertemu dengan mad lazim seperti ini, kenapa dinamakan lazim? Ya karena sepakat para qurra itu membacanya dengan panjang ya. Panjangnya adalah 6 harokat. Sehingga kalau misalkan kita contoh di dalam Al-Quran, misalkan surat Yunus ayat 51. Dalam surat Yunus ayat 51 Allah berfirman di sana apa? Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Nah, jadi seperti itu dipanjangkan sampai 6 harokat. Itu lazim, harus tidak boleh kurang dari 6 harokat kalau kita membaca Al-Quran. Contoh misalkan yang lain di dalam surat Yunus ayat 59 Allah berfirman apa di sana? Qul Allahu ya adzina lakum. Jadi di situ qul Allahu adzina lakum. Nah, jadi A-nya di situ dipanjangkan sampai 6 harokat. Nah, itu kalau di dalam Al-Qur'an. Adapun kalau dalam bahasa Arab seperti ini tidak harus sampai 6 harokat ya. Bisa dibaca ya 2 atau mungkin lebih banyak dikit, enggak masalah ya. Jadi seperti itu ya, kenapa ini dipanjangkan karena di situ hamzah wasalnya ketika didahului oleh hamzah istifham ya maka dia bisa berubah fungsi seperti menjadi aliful mad ya, sehingga ketika ada mad kemudian dia bertemu dengan sukun asli ya, kan di sini lamnya lam ma'rifatnya adalah qamariyah ya, jelas, maka di situ menjadi sukun asli. Nah, dari situlah kemudian dipanjangkan seperti mad lazim kalau dalam ilmu tajwid. Adapun dalam bahasa Arab ya tidak harus sepanjang ketika kita membaca Al-Qur'an. Baik, sehingga di sana dibaca kalau tadi A ditambah dengan al-biharu ya maka menjadi apa? Al-biharu jam'ul bahri. Apakah lautan-lautan itu bentuk jamak dari kata laut. Nah, di sana ada keterangan di bawahnya ada dalam kurung itu hamzah istifham ditambah dengan al-ta'rif ya. Al-ta'rif itu terdiri dari 2 huruf kan. Huruf yang pertama itu hamzah wasal, huruf keduanya lam ma'rifat. Akhirnya kemudian di situ bacanya menjadi panjang, menjadi al. Nah, baik. Nah, paham ya, insya Allah mudahlah seperti itu. Bahwasanya ketika ada hamzah istifham bertemu dengan hamzah wasal dalam ini lam ta'rif ya, maka di situ kemudian hamzah wasalnya berfungsi seperti mad, seperti aliful mad yang mana dia menjadi panjang dalam membacanya. Baik para pemirsa, nah sekarang coba dikerjakan dulu latihannya. Ada 6 soal di situ. Ya, perintah mu'allif tadi apa? Kita masukkan ya adkhil hamzata istifhamin. Jadi masukkan hamzah istifham di dalam kalimat-kalimat yang 6 ini. Silahkan dimasukkan. Dan kemudian nanti bagaimana kita menjawabnya. Nah, silakan sekarang bisa dikerjakan terlebih dahulu dan di pause videonya. Nanti setelah selesai kita cocokkan jawabannya. Baik, silakan dikerjakan dan di pause videonya. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai mengerjakan, ya mari kita cocokkan jawabannya ya dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Insyaallah mudah ya. Baik, nomor 1 di sana ada kalimat al-ana kharajta. Sekarang kamu telah keluar, ditambahkan dengan hamzah istifham. Sehingga menjadi al-ana kharajta ya. Apakah sekarang kamu telah keluar? Baik, soal yang kedua, al-yauma raja'a abuka min Dimashq. Al-yauma hari ini ya, raja'a telah pulang abuka bapakmu min dari Dimashq, dari Damaskus. Baik, ditambahkan hamzah istifham di depan menjadi al-yauma raja'a abuka min Dimashq. Apakah hari ini bapakmu telah pulang dari di Damaskus. Nah, baik, lanjut yang ketiga ya. Yang ketiga,
Al-mudarrisu maridun. Pak guru sakit. Nah, tambahkan dengan hamzah istifham di depannya menjadi al-mudarrisu maridun. Ya sebenarnya kalau dalam percakapan dalam bahasa Arab tidak sepanjang itu ya, tidak sepanjang itu. Ini dibaca panjang ya seperti dalam tajwid supaya kita lebih jelas ya, lebih jelasnya. Jadi di sana kalau dibaca ya dalam kaidah bahasa misalkan ya al-mudarrisu maridun, apakah Pak Guru itu sakit? Apakah Pak Guru sakit? Nah, baik, yang keempat al-mudiru qala hakadha ya. Al-mudiru qala hakadha. Kepala sekolah mengatakan demikian, berkata demikian. Nah, kalau ditambahkan dengan hamzah istifham di depan, maka dia menjadi al-mudiru qala hakadha. Ya, apakah kepala sekolah berkata demikian. Tapi yang kelima ya, at-talibul al-jadidu ya, at-talibu al-jadidu kasara hadzal kursi. Murid yang baru telah merusakkan kursi ini. Kemudian ditambahkan dengan hamzah istifham di depan, maka dia menjadi at-talibu ya, at-talibu al-jadidu kasara hadzal kursi ya. Apakah siswa yang baru itu yang merusakkan kursi ini? Terakhir yang keenam, hadzal talibu darabaka ya. Siswa ini yang telah memukulmu. Hadzal talibu, siswa ini darabaka yang telah memukulmu. Nah, kalau ini ditambahkan dengan hamzah istifham atau hamzah yang bermakna tanda tanya di depan, maka dia hamzahnya bertemu dengan apa? Bertemu dengan ha ya. Maka dia tidak bertemu dengan hamzah wasal. Maka di sini dia tidak perlu dipanjangkan. Ya, bacanya bagaimana ya, biasa saja. Ahadzat talibu darabaka. Apakah ya siswa ini yang telah memukulmu? Nah, baiklah para pemirsa, itu ya latihan ke-9 mudah insyaallah. Baik, sekarang kita langsung sambung kepada latihan yang ke-10. Insyaallah dan ke-10 juga tidak tidak terlalu sulit ya. Mudah juga. Kita baca perintah dari mu'alif ya. Ta'ammal al-misal ya, renungkanlah contohnya. Tsumma ajib anil asilatil atiyah ala ghirarihi. Kemudian ya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikutnya seperti di dalam contoh ini. Nah, ala ghirarihi itu yang semisal dengannya, berarti yang serupa dengannya atau berarti ya sama seperti contohnya. Baik, kita baca contohnya dulu. Contohnya adalah man khalaqaka. Siapakah yang telah menciptakan kamu? Maka kita menjawabnya, ya khalaqani Allah, yang telah menciptakanku adalah Allah. Nah, perhatikan di sini, ya di sini adalah sebuah dialog gitu ya. Jadi kalau ditanya, siapakah yang menciptakanmu? Kalau dalam bahasa kita, ya yang menciptakan aku adalah Allah. Nah, dalam ungkapan bahasa Arabnya, kalau yang menciptakanmu khalaqaka, menciptakan aku khalaqani. Nah, jadi di sana sehingga dibaca jawabannya adalah man khalaqaka, jawabannya adalah khalaqani Allah. Baik. Lanjut langsung kepada latihannya ya. Latihannya ada 3 soal ya. Mudah insyaallah. Nah, silakan dikerjakan dulu dan di pause videonya. Setelah itu nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, silakan dikerjakan dan di pause videonya. Nah, baiklah para pemirsa, kalau sudah selesai mengerjakannya, insya Allah mudah ya latihan ke-10 ini, kita cocokkan jawabannya sekarang. Baik, soal yang nomor 1. Man dorobaka. Siapa yang memukulmu? Ya, atau siapa yang telah memukulmu? Kemudian dijawab, ya misalkan siapa yang telah memukulnya. Ya, kalau ditanya siapa yang telah memukul, jawaban kita yang memukul, yang telah memukulku, ya. Yang telah memukulku siapa kira-kira ya? Bisa sebutkan nama, bisa dijawab dengan profesi, atau ya terserah ya. Misalkan kita jawab dengan dorobani, yang telah memukulku, kan gitu. Ya, misalkan siapa yang telah memukulku adalah as-sarik, pencuri, misalkan seperti itu. Jadi yang telah memukul adalah seorang pencuri. Dorobani as-sariku ya. Yang memukulku adalah seorang pencuri. Ya, bisa seperti itu. Yang jelas kita ngubah domirnya dari orang kedua menjadi orang pertama. Kalau orang kedua kan ditanya.
Ya, kalau orang pertama itu yang menjawab. Nah, baik. Lanjut soal nomor 2. Man sa'alaka hadzal soal. Siapa? Man itu siapa ya? Sa'alaka yang bertanya kepadamu. Ya, hadzal soal ini. Ya, ini berarti kan kalau kita jawab berarti yang telah bertanya kepadaku kan gitu. Ya, kan di sini pertanyaannya kan siapa yang telah bertanya kepada kamu? Maka jawabannya yang telah bertanya kepadaku hadzal soal dengan soal ini zamili, misalkan seperti itu, temanku ya boleh atau disebutkan nama ya. Apakah Ibrahim, Yusuf, Muhammad, Ahmad atau yang lainnya. Baik, bisa seperti itu ya jawabannya. Ya, jadi jawabannya apa? Sa'alani hadzal su'ala. Nah, silakan disebutkan apa? Apakah zamili, temanku, atau sodiqi ya, atau bisa nama-nama orang yang bisa nama orang tunggal laki-laki yang bisa disebutkan. Baik, yang ketiga ya, soal yang ketiga. Aroka al-mudarrisu. Ya, aroka al-mudarrisu fil masjid. Tapi Afan ya, untuk soal nomor 3 ini di belakang soal itu ada keterangan di sana ya. Ada keterangannya apa itu? Yaitu ro'a ya. Dari kata ro'a kemudian disambung dengan domir ya. Misalkan anta menjadi ro'aita. Nah, itu kalau untuk anta ya, anta ro'aita, kamu telah melihatnya kan gitu. Anta ro'aita, kamu telah melihat. Nah, kalau di soalnya di sana dia dibacanya apa? Aro'aka ya. Ro'a ya. Ro'a artinya kan dalam kata kerjanya kan ro'a kan gitu kan ro'a. Nah, di sana ada hamzah kotak dengan diikuti dengan alif maksurah. Jadi ro'a kan panjang gitu. Nah, sehingga kalau ditambahkan di depannya huruf hamzah istifham jadi aro'a. Aro'a kan dari ro'a ditambahkan a di depannya menjadi aro'a. Nah, terus k-nya ini k menjadi maf'ul bihnya atau menjadi objeknya sehingga dibaca aro'aka ya. Jadi nomor 3 ini bacanya aro'aka. Apakah telah melihatmu al-mudarrisu, yaitu Pak Guru fil masjid di masjid. Ya, karena ditanya seperti itu ya, apakah telah melihatmu? Ya, kita menjawabnya ya telah melihatku kan gitu ya, telah melihatku al-mudarrisu fil Pak Guru di masjidnya. Telah melihatku itu di dalam susunan bahasa Arabnya dia menjadi ro'ani ya, ro'ani telah melihatku. Ya, ro'ani telah melihatku al-mudarrisu, Pak Guru fil masjid di masjid. Baiklah para pemirsa, ini berkat Allah Subhanahu wa taala ya. Berarti sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini kita menyelesaikan 2 latihan 9 dan 10. Latihan 9 dan 10. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang manfaat untuk kita semuanya dan kita cukupkan pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.